Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, beliau adalah ulama yang bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i, ada satu keterangan seperti ini. Wa yahrumu 'ala as-sha'im al-lamsu wal mubasyarah wal qublah in harakat syahwatahu wa illa kuriha. Diharamkan bagi siapapun yang puasa, terkhusus mungkin di sini bagi pasangan suami istri. Apa yang diharamkan ketika orang berpuasa, pasangan suami istri? Al-lamsu, menyentuh, wal mubasyarah, berpelukan, wal qublah, mencium. In harakat syahwatahu, jika bangkit syahwatnya. Pasangan suami istri di luar puasa halal melakukan itu semua. Bercumbu pasangan suami istri itu halal semua dilakukan, bahkan lebih dari itu pun halal. Tapi ketika melaksanakan puasa, maka ada poin-poin yang harus dijaga bagi pasangan suami istri. Di antaranya tadi menyentuh, berpelukan, mencium, bercumbulah pasangan suami istri. Ini diharamkan jika bangkit syahwatnya. Gimana kalau misalkan syahwatnya tidak bangkit? Karena mungkin menyentuh atau mencium atau berpelukan itu kasih sayang pasangan suami istri, mungkin biasanya mau pamitan dan sebagainya, tidak bangkit syahwatnya. Walaupun sudah menyentuh, ciuman atau berpelukan, tidak bangkit syahwatnya. Wa illa kuriha. Jadi dihukumi makruh saja, tidak haram. Bahkan di dalam kitab Syarah Ar-Riyadul Badi'ah karya Syekh Nawawi Al-Bantani ada penjelasan yang lebih juga daripada kitab Tanwirul Qulub. Kata beliau, Syekh Nawawi dari dalam kitabnya ini, wa yahrumu 'ala shaimi fardin nahwu al-lamsi kal qublati in haraka syahwatahu bihaitsu yakhaful al-inzal awil jima' la mujarradan tisabi dzakarin wa khuruji madyin lakin yukrahu. Kata Syekh Nawawi, sama hukumnya haram juga bagi orang yang berpuasa wajib. Puasa wajib di sini dijelaskan. Apa di antaranya? Menyentuh, seperti mencium juga sama, jika syahwatnya bangkit dan dirinya merasa takut, merasa khawatir ketika melakukan cumbuan dengan pasangan suami istri, dengan pasangan, dia khawatir, dia takut al-inzal. Inzal itu keluar air sperma. Atau takut jima, hubungan intim suami istri. Maka ini diharamkan. Nah, jika tidak dikhawatirkan tadi inzal atau jima, cuman dia hanya ereksi saja mungkin dan keluar sedikit cairan seperti di sini cairan madhi, lakin yukrahu, hukumnya tidak haram tapi hukumnya dimakruhkan. Kesimpulan dari dua kitab ini, yang pertama, jika kita takut melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama, oleh syariat, maka kita tinggalkan. Karena kita bisa meninggalkan sesuatu perkara yang haram, itu berpahala juga. Dan sama, walaupun dihukumi makruh, kita berusaha meninggalkan sesuatu yang makruh. Karena sesuatu yang makruh itu adalah sesuatu yang kurang disenangi, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita usahakan pun tinggalkan. Maka bagi pasangan suami istri, ketika puasa, jauh-jauhlah. Jangan selalu berdekat-dekatan jika kita tidak bisa menahan syahwat kita. Bagaimana sekarang statusnya? Jika tidak inzal, jika tidak melakukan jima, maka status puasanya tidak batal. Tapi kalau inzal, gara-gara mencium, gara-gara berpelukan, gara-gara bersentuhan suami istri, keluar air sperma, maka bukan hanya mendapatkan dosa, tapi puasanya batal. Itu kalau inzal. Kalau misalkan jima, hubungan intim suami istri, baik inzal maupun tidak inzal,
maksudnya baik keluar sperma maupun tidak keluar sperma, berhubungan suami istri sama, puasanya batal, dia mendapatkan dosa besar, dan dia wajib bayar kafaroh. Di dalam fikih dibahas bahwa orang yang wajib bayar kafaroh, terkhusus dengan sebab jima tadi itu, puasanya batal, maka yang pertama yang harus dilakukan bayar kafarohnya, memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak menemukan hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati, maka tidak mampu juga puasa 2 bulan secara berturut-turut setelah nanti Ramadan berlalu, maka ia harus memberi makan 60 miskin atau fakir. Setiap miskin atau setiap satu fakir itu 1 mud dibayarkan. Jadi ini konsekuensi bagi orang yang batal puasanya dengan sebab jima. Artinya teman-teman, kita berusaha, terkhusus bagi yang sudah nikah, berumah tangga, jangan sampai ibadah puasa kita rusak gara-gara sesuatu yang tadi kita sebutkan itu di awal, seperti menyentuh, berpelukan, mencium, dan lain sebagainya. Karena itu adalah perbuatan dosa jika syahwatnya bangkit, tapi tidak jika syahwat tidak bangkit dihukumi makruh. Mungkin itu saja dari kami. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.